kita saudara Islam Raja Sibali untuk menyampaikan apa yang bisa disampaikan dan kita mudah-mudahan bisa meletakkan dengan sebaik-baiknya, kemudian bisa kita pakai masyarakat dalam kehidupan kita sehari-hari untuk membersihkan tentu kita masalahnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Farabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin jamaah rahimakumullah, marilah kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan rahmat cucurannya kepada kita semua. Di antaranya rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala turun kepada kita semua, yaitu kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala panjang umur, taat kepada Allah, dan nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, di antaranya nikmat sehat wal afiat. Dan juga salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga dan sahabatnya. Mudah-mudahan kita semua kelak mendapatkan syafaatul uzma di yaumil kiamat nanti, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Imran ayat 190, di mana kata Allah Subhanahu wa ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafi laili wan nahari laayatin lil albab. Bahwa sesungguhnya penciptaan langit dan bumi, di antara keduanya itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu bagi orang-orang yang berfikir. Qala aidan, dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 13, di mana kata Allah Subhanahu wa ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alna syu'uban wa qabaila lita'arafu, inna akramakum indallahi atqakum. Bahwa sesungguhnya, yang artinya wahai manusia, sesungguhnya dalam penciptaan diri manusia itu sendiri
Dan juga Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan di antara kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar tujuannya saling mengenal bahwa sesungguhnya orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala adalah orang yang paling bertakwa. Artinya di sini dalam ayat tadi yang saya sebutkan, surat Ali Imran dan surat Al-Hujurat ayat 13, bahwa Allah menciptakan dan membuktikan tanda-tanda kekuasaannya. Pertama, Allah ciptakan langit dan bumi beserta isinya adalah tanda kekuasaan Allah. Kedua, Allah ciptakan manusia, berikut perangkat manusia lainnya berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Tujuan hanya adalah mengenal satu sama lain. Dan orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Hadirin Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ikhtilafi ala ummati rahmah." Perbedaan pendapat di antara umatku adalah rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Terlepas dari sahih dan tidaknya hadis tersebut, bahwa hadis tersebut terngiang di antara umat muslim, bahwa perbedaan pendapat adalah rahmat. Allah menciptakan manusia saja berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Allah ciptakan manusia dari jenis laki dan perempuan. Dari jenis laki dan perempuan ini kita semua tidak sama. Saya ilustrasikan bahwa yang namanya gambar atau lukisan tersebut beraneka ragam warna yang ditampilkan oleh seniman. Kalau saja seniman menulis atau melukis, warna terdapat warna putih saja atau satu warna saja, maka lukisan itu tidak terlihat indah. Oleh karena itu sang seniman, atau saya ilustrasikan tadi, sang seniman melukis dengan beraneka ragam. Kemudian pada penciptaan Allah berikutnya adalah manusia sendiri. Itu tidak sama antara satu sama dengan yang lainnya. Pemikirannya pun berbeda. Dan juga Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan bagian anggota tubuh. Terdapat pada lengan kita ada 5 jari. Satu dengan jari lainnya itu berbeda. Saya sebutkan bahwa ada 7 jari tengah, jari manis, kelingking, dan jempol. Kalau saja ini sama jari kita tentu tidak terlihat indah. Maka keanekaragaman pada penciptaan Allah itu terdapat keindahan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam bermazhab yang disebut mazhab arba'ah, 4 mazhab ini ada Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali. Mereka 4 orang yang satu sama lain, sama dengan lainnya itu berbeda. Saya sebutkan bahwa pendapat mereka selalu berseberangan, tapi tidaklah menimbulkan perpecahan. Dahulu ketika
berjamaah didatangkan oleh muridnya, yaitu Imam Syafi'i. Akhirnya sholat subuh mereka dilakukan dengan tidak kunut. Suatu ketika berbalik bahwa Imam Malik tidak kunut, berkunjung ke tempat Imam Syafi'i yang berkunut. Yakni dia berbeda masalah kunut subuh, tidak menimbulkan perpecahan. Ironis sekali ketika berbeda zaman, nah kita ini berbeda pendapat sampai dengan perbedaan pendapat tersebut saling bermusuhan. Maka kita hindarkan Bapak Ibu sekalian. Hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ikhtilaf al umat rahmah, adalah perbedaan di antara umat itu adalah rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karena itu, maka di antara kita berbeda pandang, berbeda sudut pandang dalam menghadapi sesuatu. Janganlah kita saling bermusuhan. Apabila kita berbeda pendapat dengan kawan kita atau teman kita, dalam sudut perbedaan pendapat ini, hindarkanlah permusuhan, kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah bentuk figur di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak hanya bukan hanya figur sebagai figur umat Islam saja, melainkan figur umat non-Muslim. Pada saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu dikisahkan Nabi selalu all-out. Dia peduli kepada manusia lainnya atau peduli kepada umat manusia, sehingga yang ia temukan pada saat itu beliau menemukan 90 dirham. 90 dirham ini disetarakan sama dengan 350 juta. Menemukan dirham 90.000, sampai uang tersebut kemudian dibagi-bagikan. Habis sudah, pada saat itu orang lain dibagikan. Bukan hanya kepada keluarga saja atau sahabat muslim, sahabat non-muslim pun kebagian. Nah, ini figur Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. 350 juta dibagi-bagikan, habis semua kebagian. Kemudian ada salah satu sahabat orang Islam yang beragama Islam. Sahabat itu, ya Rasulullah, saya tidak kebagian. Akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bilang kepada sahabat itu, wahai sahabat, uang ini habis, semua sudah kubagikan, tidak tersisa. Tapi kalau kamu mau, apa yang kamu butuhkan? Ya Rasul, saya ingin belanja. Berupa apa? Berupa pakaian, makanan. Baik, kalau begitu, bilang kepada yang penjual bahwa dari Rasulullah. Rasulullah berani memperbudak untuk kepentingan orang lain. Akhirnya dia belanja, dia ambil barang, pakaian, makanan, dan Rasulullah SAW yang membayar.
itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu membantu kegiatan-kegiatan yang baik, dan juga pernah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam semasa hidupnya dia selalu menyuapi orang yang buta. Inilah figur Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu orang buta itu selalu menghujat Rasulullah. Yang kita tahu bahwa orang buta yang tidak melihat, tapi dia menyebar fitnah. Wahai jangan kamu dekati Muhammad. Muhammad itu adalah orang yang memecah belah, yang memecah bangsa-bangsa dan suku-suku. Padahal orang buta itu tidak tahu, dia tidak tahu padahal Rasulullah SAW selalu menyuapinya. Yang dia suapi itu adalah Rasulullah SAW. Yang menyuapi itu Rasulullah SAW. Tapi orang buta itu berpesan kepada yang menyuapinya. Jangan kamu dekati Muhammad. Apa Rasulullah marah? Tidak. Rasulullah yang menyuapi orang buta, tapi orang buta itu bilang kepada Rasulullah, wahai jangan kamu dekati Muhammad. Dialah orang yang memecah belah. Singkat cerita yang dia lakukan itu sampai akhir hayatnya. Sampai Abu Bakar Siddiq bertanya kepada anaknya, wahai amalan apa yang dilakukan Rasulullah SAW semasa hidupnya? Akhirnya Aisyah berkata kepada abahnya, wahai abah, tidaklah Rasulullah melakukan perbuatan kecuali selalu tiap hari menyuapi makanan orang tua yang buta yang berada di pasar. Akhirnya Abu Bakar melakukan amaliyah Rasulullah SAW. Setiap pagi didatangi orang buta tersebut. Pun sama orang buta itu menyampaikan bahwa wahai jangan kamu dekati Muhammad. Kaget Abu Bakar. Sontak dia kaget. Tetap dilakukan penyuapan itu sampai orang buta itu mengenali bahwa ini bukan seperti biasanya. Yang menyuapi saya adalah orang yang lemah lembut, tidak kasar seperti ini. Akhirnya orang buta bertanya, engkaulah bukanlah yang biasa menyuapi itu, engkaulah orang lain. Lalu kemana orang yang biasa menyuapi itu? Akhirnya Abu Bakar menjelaskan bahwa yang biasa menyuapi itu adalah kasih sayang adalah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ia adalah Allah. Kemudian orang buta itu sampai dia masuk Islam. Begitulah kelembutan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mempunyai kebiasaan yang istimewa, di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inni la ad'u sab'ina min ikhwani fi sujud bi asma'ihim wahidan ba'da wahidin atau kama qala. Yang artinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa sesungguhnya beliaulah dalam sholatnya setiap hari yang dia kerjakan, setiap kali dia sholat, baik sholat wajib maupun perkara sunnah yang dikerjakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, pada saat sujudnya Rasulullah memohon ampun untuk kita umat Islam. Semasa hidupnya Rasulullah memohonkan ampun pada Allah untuk sahabat-sahabatnya.
disebutkan oleh Rasulullah SAW. Itu yang dikerjakan oleh Rasulullah SAW, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk orang kaum muslim pada saat itu. Sahabat-sahabat yang didoakan oleh Rasulullah SAW. Itu dilakukan tiap saat ia mengerjakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, nah, figur Rasulullah SAW bukan hanya untuk umat Islam, bukan hanya untuk kita, melainkan non-muslim pun diberi kasih sayang oleh Rasulullah SAW. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada saat ini bulan Rabiul Awal jatuh pada lahiran baginda Rasulullah SAW. Disebutkan bahwa Abu Lahab innahu yukhaffafu an akilah kulla yawmin isnin bisababi maulid Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya Abu Lahab itu mendapatkan keringanan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai keringanan itu didapatkan pada hari Senin dan Kamis, karena betapa gembiranya beliau pada saat itu. Abu Lahab menyambut kelahiran Rasulullah SAW dengan memerdekakan Suwaibah. Pada saat kelahiran Rasulullah, Suwaibah adalah seorang budak yang dibebaskan Abu Lahab, sehingga dia bebaskan karena dia senang kepada kelahiran Rasulullah SAW, sampai Allah meringankan hukumannya untuk dia, meringankan hukuman untuk Abu Lahab setiap hari Senin dan Kamis. Yang Abu Lahab ini gembira dan senang saat kelahiran Rasulullah SAW, sampai-sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala meringankan hukuman Abu Lahab karena dia memuliakan Rasulullah SAW. Bukan hanya Abu Lahab saja, kita umat Islam wajib untuk memuliakan Rasulullah SAW. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran ayat 4, di mana kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa innaka khuluqun azim, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan bahwa engkaulah Muhammad yang berakhlak mulia. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, peringatan Maulid Nabi ini yang umat Islam selalu merayakannya. Sebagian umat Islam memperingati bahwa kelahiran Rasulullah SAW. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dengan kegembiraan kita, Abu Lahab saja itu mendapat keringanan hukuman. Nah, kita sebagai umat Islam tentu lebih-lebih dalam memperingati kelahiran Nabi Muhammad SAW. Dengan cara apa? Dengan cara baik kita punya rezeki, kita sisihkan untuk perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW. Kalau kita lakukan secara berjamaah, secara kolektif, sampai uang kita yang kita keluarkan itu menjadi satu dalam rangka hidupnya Islam, jayanya Islam di tangan
Islam itu sendiri. Hancurnya Islam di tangan umat Islam itu sendiri. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Kurang lebih saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakallah kasih, jazakallah saja. Mudah-mudahan apa yang disampaikannya mendapatkan pahala Allah Subhanahu wa taala, dan kita yang benar-benar dapat memahaminya dan bisa melaksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sedikit apa yang tadi disampaikan. Jadi tadi satu daripada tentang mengenal dan berbeda. Kalau bahasa Arab sabda Rasulullah disampaikan, ikhtilaf ummati rahmah. Ikhtilaf ummati rahmah. Di perbedaan atas umat itu adalah rahmatnya Allah. Kenapa demikian? Ayat itu tadi disampaikan surat Al-Hujurat ayat 13, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Nah di sini ya ayyuhan nas, wahai manusia, inna khalaqnakum, sesungguhnya aku menciptakan kamu sekalian. Berarti zakarin wa untha. Zakaran ini laki-laki, zakarin, maka laki-laki punya zakar. Ya. Wa untha berarti wanita. Jadi kembali pada ayat pertama, ya ayuhan nas, arti manusia terdiri dari laki-laki dan perempuan. Zakarin wa untha. Jadi Allah menciptakan manusia begitu banyak daripada laki-laki dan perempuan. Tujuan apa? Waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Waja'alnakum syu'uban, dan menciptakan syu'uban, berbangsa-bangsa, qabail, bersuku-suku, lita'arafu, untuk saling mengenal. Ada bangsa Amerika, tinggi, besar, kulit putih, hidung mancung. Ya. Ada bangsa Belanda, kulit putih, tapi ada bintik-bintik di tangannya, di badannya. Sama putih tapi beda. Ada orang Indonesia, ada yang mancung, setengah mancung ke dalam. Padahal sama-sama, jangan ketawa di dalam gitu. Merasa mancung ke dalam ya. Ya, jadi apa? Tidak Allah. Oh, untuk saya mengenal. India maju, Arab maju, tapi ada turunan bedanya. Tujuan saling mengenal. Tapi apa lanjutkan ayatnya? Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia indallah, di sisi Allah, yaitu takwa. Biar dia cakap, ganteng, cantik, putih, bersih, kalau dia bukan orang beriman, berarti jelek. Tapi dia hidungnya masuk ke dalam, punya hitam legam, tapi dia ibadah rajin, silakan diulang dulu. Innallaha alimul khabir. Nah, sesungguhnya Allah alim, maha mengetahui apa yang ciptaannya, model-model tahu. Khabir dan maha mengenal si A, si B, bahkan apa. Bumi satu, tapi disuka sama Allah. Ada benua Eropa, ada benua Amerika, ada benua Asia. Benua Asia ini ada Indonesia,
ada Korea, ada India, Pakistan, beda. Tapi Allah alimul khabir, Allah maha mengetahui lagi maha mengenal ciptaannya. Sama dengan ente punya duit 300.000, ya saya duitnya jatuh begitu mulai, nah itu berapa ya? Kenal kan nama duitnya berapa jumlahnya tahu. Usaha duit apa apa? Di perasaan kita 300.000 itu lah kayak jadi 200.000 macetnya. Apalagi Allah yang maha teliti, maha mengenal. Ini orang dagang, ya sendal 30 G, diambil satu, tahu. Perasaan tadi gue buat 23 bukan tinggal 29. Gak sebenarnya kita. Iya kan? Apalagi Allah yang menciptakannya. Nah demikian begitu. Dan inti kesemuanya adalah walillahi ma fis samawati wal ardh. Ya, tujuannya walillahi ma fis samawati wal ardh. Dan semuanya milik atau semuanya milik Allah, punya Allah dan juga ada di bumi. Wa ilaihi turja'un. Dan segala urusan kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita punya apapun persoalan yang namanya manusia, begitu terjadi perbedaan, kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan pada Al-Quran dan hadis Rasulullah. Ketika ada perbedaan, nggak ketemu masalah, nggak ketemu jawaban, kembalikan sama Allah dan Rasulullah. Itulah yang luar biasa. Sampai ditanya sahabat Rasulullah yang namanya Abu Zar al-Ghifari, ditanya Rasulullah, ya Abu Zar, wahai Abu Zar, apa yang kau jadikan tuntunan setelah aku tidak ada? Itu Abu Zar bertanya Rasulullah. Lalu dijawab sama Allah dan Rasul, jadi tuntunan. Kalau tidak ada aku, maka benar-benar dengan istihad pendapatku. Artinya manusia dikasih pengetahuan untuk bisa berpendapat. Pendapat simpulan dengan sebuah beda, kembali rahmatnya Allah. Tujuan yang berkasih saya boleh beda, tapi tujuan sama, yaitu mencari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau dunia ini warna cuma satu, tadi sampaikan warna nggak satu. Seru nggak kira-kira? Baju mungkin baju warnanya hijau semua, nggak bervariasi. Nggak enak dilihatnya. Manusia dilihat hitam semua juga nggak cakep. Ada yang warna hitam banget amplinya. Ada yang hitam agak kecil-kecilatan orang Maluku Ambon. Ada yang cerah orang Jawa. Ada yang agak kuning orang turunan Cina. Ada abu-abu, ada nggak jemurang. Jadi berwarna indah. Jadi kalau punya warna itu enak lihatnya, makanya pelangi lihat. Pelangi ada merah, kuning, hijau, segala macam. Coba kalau cuma satu warna merah nggak enak dilihatnya, seperti garisan doang. Maka dimulai warna-warni. Manusia begitu. Pohon coba. Contoh pohon rambutan. Pernah nggak lihat pohon rambutan? Beda-beda. Abu Sahar, bapaknya rambut, pohon rambut, Abu Sahar, bapaknya rambut, berambut. Itu satu pohonnya sama, tapi warnanya cuma ada yang merah, belum tentu manis. Ada yang hijau, belum tentu pahit. Ada yang kuning, belum tentu asam. Tapi begitu enak banget, ada merah kuning. Coba kalau satu warna hijau juga, enak dilihat. Itulah Allah yang Maha menciptakan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat untuk kita semua dan kita bisa melaksanakan dalam urusan. Beda pendapat jangan jadikan permusuhan. Yang jadi masalah ketika kita diberikan Allah yang mahdoh, sholatnya nggak mau, maka itu jadi persoalan. Suruh ngaji nggak mau, itu yang jadi persoalan. Kalau tiba kurang berbeda sedikit, ya cuma sifatnya dari 40, ya cabang atau nanti nggak usah dipersoalkan. Terima kasih. Mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullah Rabbal baraya.
Sallallahu alaihi wasallam.